Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Julita. Dengan NIM 231174046, saya dari tim KKN PPM Daring ITERA 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran Basic Science Kimia. Yang pertama terdapat materi jenis reaksi kimia. Jenis reaksi kimia tersendiri terdapat reaksi oksidasi atau reaksi reduksi redoks, yang kedua reaksi sintesis, yang ketiga dekomposisi kimia atau reaksi analisis, dan reaksi asam basa. Reaksi oksidasi atau reduksi merupakan reaksi yang terjadi perubahan bilangan oksidasi. Konsep tentang bilangan oksidasi telah dibahas di dalam topik sebelumnya. Di dalam reaksi redoks mencakup reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Di sini juga terdapat contoh dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, di dalam reaksi reduksi dan oksidasi terjadi secara simultan. Maka reaksi di atas dapat disimpulkan dengan contoh pada reaksi berikut. Selanjutnya terdapat reaksi sintesis. Reaksi sintesis merupakan salah satu jenis reaksi kimia yang paling umum. Di dalam reaksi sintesis, dua atau lebih spesies kimia bergabung membentuk produksi yang lebih kompleks. Di dalam reaksi sintesis yang paling sederhana, dua unsur bergabung membentuk senyawa biner, atau senyawa yang terbuat dari dua unsur. Kombinasi dan besi dan belerang membentuk besi 2 sulfida. Reaksi sintesis tertentu membentuk produk yang dapat diprediksi sebagai contoh. Yang pertama, menggabungkan dua unsur murni akan membentuk senyawa biner. Yang kedua, oksida logam dan karbon dioksida akan membentuk karbonat. Dan yang ketiga, garam biner yang digabungkan dengan oksigen membentuk klorat. Selanjutnya, terdapat dekomposisi kimia atau reaksi analisis. Reaksi dekomposisi kimia atau reaksi analisis merupakan salah satu jenis reaksi kimia yang paling umum. Dalam reaksi dekomposisi, suatu senyawa dipecah menjadi spesies kimia yang lebih kecil. Dalam beberapa kasus, reaktan pecah menjadi elemen komponennya, tetapi dekomposisi dapat melibatkan pemecahan atau molekul yang lebih kecil. Prosesnya dapat terjadi dalam satu langkah atau beberapa langkah, karena ikatan kimia terputus. Reaksi dekomposisi membutuhkan penambahan energi untuk memulai. Biasanya, energi disuplai sebagai panas, tetapi terkadang hanya berupa benturan mekanis, sengatan listrik, radiasi, atau perubahan kelembaban atau keasaman yang memulai proses. Dekomposisi kimia adalah proses kebalikan atau kebalikan dari reaksi sintesis. Dan terdapat juga reaksi asam basa. Reaksi asam basa merupakan suatu reaksi kimia yang melibatkan reagen atau zat atau senyawa kimia. Asam dan reagen basa yang dapat menghasilkan garam dan air. Reagen asam yang dipakai dapat berupa asam lemah ataupun asam kuat. Begitu pula dengan reagen basa yang dipakai bisa berubah basa lemah ataupun basa kuat. Sebagai contoh, oksida asam ditambah basa dapat menghasilkan garam dan air. Contoh dari soal reaksi asam basa antara oksida asam basa yaitu reaksi antara gas karbon dioksida dengan larutan natrium hidroksida, dan terdapat jawabannya. Terdapat persamaan molekul, terdapat juga persamaan ion lengkap, dan terdapat persamaan ion bersih. Di sini dapat dilihat pembahasan dari soal tersebut. Yang kedua, terdapat materi tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan yang dilambangkan dengan KC menyatakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yang dilambangkan C atau konsentrasi. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat ini hanya berlaku untuk zat-zat dengan fasa gas dan larutan. Sedangkan zat yang berfasa padat atau solid dan liquid
yang berbentuk cair tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangannya. Konstanta kesetimbangan atau K dapat dinyatakan sebagai rasio dari perkalian konsentrasi reaktan-reaktan dibagi perkalian konsentrasi produk-produk di mana konsentrasi dari masing-masing substansi dipangkatkan koefisien stoikiometri dalam persamaan reaksi setara. Dan terakhir, terdapat materi pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan. Nah, di dalam pengaruh konsentrasi sendiri, perubahan konsentrasi sangat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Perubahan konsentrasi terjadi karena konsentrasi reaksi ditambah atau dikurangi apabila konsentrasi reaksi ditambah. Reaksi bergeser ke kanan atau ke produk. Sedangkan jika konsentrasi reaksi dikurangi, reaksi bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksi, sehingga konsentrasi reaksi bertambah. Di sini terdapat contoh soal untuk pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Nah, ternyata suhu juga dapat mempengaruhi tetapan kesetimbangan. Kesetimbangan reaksi juga dapat bergeser karena pengaruh suhu. Jika reaksi di atas dituliskan dalam persamaan termokimia, maka reaksi yang ke kanan merupakan reaksi eksoterm dan reaksi yang ke kiri merupakan reaksi endoterm. Berikut contoh hasil dari persamaan reaksi tersebut. Pada reaksi di atas, apabila suhu diturunkan, gas menjadi tidak berwarna dan kesetimbangan bergeser ke arah N2O2 yang tidak berwarna atau ke arah eksoterm dengan melepaskan kalor. Apabila suhu dinaikkan, gas berwarna coklat karena kesetimbangan bergeser ke arah NO2 yang berwarna coklat atau ke arah endoterm dengan cara menyerap kalor. Yang ketiga, pengaruh tekanan dan volume. Sistem kesetimbangan gas mempunyai tekanan dan volume tertentu. Jika tekanan sistem diperbesar atau diperkecil, ada kesetimbangan yang terganggu dan ada pula yang tidak terganggu, tergantung pada jumlah koefisien reaksi dan hasil reaksi. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Tetapi jika jumlah koefisien reaksi sama dengan koefisien hasil reaksi, perubahan tekanan atau volume tidak akan menggeser kesetimbangan. Di sini juga terdapat contoh dari pengaruh tekanan dan volume. Terima kasih. Mungkin ini saja materi dari pembelajaran Basic Science Kimia. Saya Sari Julita dari tim KKN PPM Daring ITERA 2021 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.